الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ya, makanya keberadaan diri kita sebenarnya dalam pandangan Allah, kewujudan diri kita dalam pandangan Allah ini hanyalah bayang-bayang saja. Ini hanyalah tajil lisatnya. Ini adalah cermin untuk memandang akan kewujudan diriku. Disitulah aku melihat diriku di luar diriku. Jadi diri kita ini hanyalah cermin, hanyalah bayang-bayang saja untuk memandang dan melihat akan diri Allah. Itu maksudnya. Jadi diri kita tiada, disitulah Allah itu yang wujud. Kalau diri kita telah binasa, disitulah diri Allah itu nyata. Kalau diri Allah itu nyata, yang nyata itu apanya Tuhan yang nyata. Ada lagi? Apanya Tuhan Pak Haji yang nyata? Ya wujudnya betul-betul nyata. Apa lagi? Coba bantu Pak Edi. Apanya yang nyata? Apanya diri Tuhan itu yang nyata? Pak Jul. Sebelum itu lagi. Sebelum itu tuh bener lagi ke bawah tuh. Apa Pak Ridho bantu? Zatnya. Nah, lihat. Nyata zatnya. Nyata sifatnya. Nyata asmanya. Nyata af'alnya. Lihat. Betul-betul nyata Allah tuh. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata af'alnya. Kalau nyata tuh bisa dipandang, bisa dilihat enggak tuh Bapak Ibu? Bisa. Kalau nyatanya Allah tuh betul-betul bisa dipandang, dilihat, ya, kemana tempat nyatanya memandang zat, sifat, asma, dan af'al itu? Nah, lihat. Tempat memandang nyatanya wujud zat, sifat, asma, dan af'al itu, itulah kepada diri. Nah. Yang disebut tadi siapa? Insan. Ini mandangnya. Jadi betul-betul nyata wujud zat, sifat, asma, af'al Allah itu pada insan. Makanya dikatakan tadi al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia insan itu. Kalaulah nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu betul-betul nyata pada insan, nah, zatnya Allah itu pada insan disebut apa? Sifatnya Allah itu betul-betul nyata pada insan disebut apa namanya pada insan itu? Asma dan af'alnya Allah betul-betul nyata pada insan, apa sebutannya pada insan? Nah, ini kita lihat zat Allah ya pada diri insan itu disebut namanya dengan sir. Sifat Allah pada insan ini disebut namanya dengan ruh. Asma Allah pada insan itu disebut namanya dengan hati. Af'al Allah pada insan itu disebut namanya dengan tubuh. Jadi untuk memandang af'alnya Allah, pandanglah kepada tubuh kita ini. Ya. Untuk memandang asmanya Allah, pandanglah kepada hati. Untuk melihat sifatnya Allah, lihatlah kepada ruh. Untuk melihat zatnya Allah, lihatlah kepada sir. Disitulah dikatakan bahwa insan itu wujudnya Allah. Ya, kumpulan
Af'al Allah nyata pada tubuh, kumpulan asma Allah pada hati, kumpulan sifat Allah pada ruh, kumpulan zat Allah pada sir, itu disebut namanya wujud Allah itu. Karena dia dikatakan wujud Allah, maka disebutlah insan itu rahasia Allah atau sirullah, rahasia Allah. Kenapa Bapak Ibu insan itu disebut rahasia Allah? Tempat nyatanya memandang zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya Allah. Oleh karena itu, diri kita disebut namanya tajalli. Nah, itu. Ya, tajalli. Ya, manifestasi, pancaran, perwujudan, penampakan diri Tuhan. Rupanya tempat nyatanya sempurna memandang diri Tuhan itulah pada manusia. Ya. Kalaulah tempat nyatanya memandang Allah secara sempurna pada manusia, maka disitulah Allah menegaskan wa khalaqa Adam ka suratihi itu. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Maknanya, ya kan Allah tidak pernah menciptakan. Maknanya, hakikatnya itu bahwa Adam itu tajalliaku. Adam itu tempat sempurnanya memandang diriku. Adam itulah sebenar-benarnya rupa diriku. Sinilah sempurnanya memandang itu. Nah, kalau kita sudah mengerti siapa rahasia diri kita, sudah paham diri kita itu siapa, maka disitulah Bapak Ibu telah mengenal dan memahami akan sejati diri Bapak Ibu. Bahwa sejati dirinya Bapak Ibu itu ya tiada lain Allah itu sendirinya. Ini dia. Siapa yang sudah kenal, yang sudah paham, yang sudah mengerti, yang sudah sadar sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini sejatinya Allah itu sendiri, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kalau diterjemahnya, sesungguhnya asal kita Allah dan kembalinya tetap jadi Allah. Maknanya itu, siapa yang telah mengenali akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu Allah, itulah maknanya telah pulang dan kembali kepada asal itu. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu, maka kembalikan kepada asalnya. Asalnya itu ya Allah. Makanya min nafsi wahidah itu tidak lain adalah Allah itu. Diri yang satu, diri yang tunggal itu, diri yang wujud itu hanya Allah. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada diri Allah, maka diri yang lain selain diri Allah, pahamilah bahwa diri yang lain selain Allah itu adalah tajalli dirinya. Itu tiada lain kenyataan dirinya. Itu tiada lain bentuk rupa dirinya dalam bentuk wujud yang berbeda. Itu sebenarnya. Tak ada yang lain di situ. Kembalikan dia kepada segala sesuatu. Kalau lupa kita memulangkan diri ini kepada yang asalnya, maka disitulah diri kita ini telah menjadi berhala bagi diri kita sendiri. Diri yang menjadi berhala bagi dirinya sendiri, maka itu yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya bahan bakar neraka itu batu dan manusia. Ya. Batu bahan bakarnya dan manusia.
Jadi jangan kita jadikan diri kita ini menjadi berhala. Ya, jangan kita jadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka. Kalau kita tidak ingin menjadikan diri kita ini menjadi bahan bakar neraka, dan tidak ingin pula kita menjadikan diri kita menjadi berhala, maka kembalikanlah diri ini kembali kepada asalnya. Diri yang asal, diri yang wujud, diri yang hakiki, diri yang mutlak tidak lain adalah Allah itu sendiri. Gak ada dari siapa-siapa Bapak Ibu. Di sinilah duduknya kita mentauhidkan Allah itu. Mentauhidkan Allah itu maksudnya tidak ada lagi yang nampak, tidak ada lagi yang terlihat, tidak lagi yang terpandang, melainkan yang nampak, terlihat dan terpandang hanya dirinya saja yang ada, cuma yang wujud, selain dirinya nggak ada. Siapa masih terpandang diri yang lain selain diri Allah, itu yang dikatakan Allah melalui nabinya, wujuduka zanbun. Itu dia. Wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu, adanya pengakuan dirimu, situlah dosa itu. Situ letaknya syirik. Kalau Allah sudah mengatakan diri kita ini dosa, yang disebut namanya syirik, maka pantaslah Allah mengatakan orang yang syirik itu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang yang musyrik, orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, orang yang merasa dirinya ada selain Allah, maka itu yang najis. Kalau diri kita telah dikatakan Allah najis, maka haramlah bagi kita ini untuk memijak, menginjak, berjalan di muka bumi ini. Siapa yang berjalan di muka bumi ini yang dirinya dalam keadaan najis, ya, maka bumi ini akan mengutuk dan melaknatnya. Ini yang disebut namanya najis batin, Bapak Ibu. Jadi kalau najis batin itu tak bisa dicuci, dibasuh, dibersihkan dengan air sumur, air keran, air sungai. Ya, 7 samudra membersihkan diri ini apabila najis batin tak bisa Bapak Ibu bersih. Tapi kalau diri kita ini kena najis zohir, kena muntah, darah, nanah, jilatan anjing, babi, bisa dicuci dengan air sumur. Tapi kalau yang batin tidak bisa dibersihkan walaupun 7 samudra, walaupun 7 lautan, tidak akan pernah bersih. Diri kalau najis, sholat juga kita Bapak Ibu. Sah tidak sholatnya tuh? Tak sah sholatnya. Kena najis. Disebabkan apa? Karena dia sudah menyandingkan diri dengan Tuhan. Pada saat kita sudah menyandingkan diri dengan Tuhan, pada saat itu sebenarnya kita sudah merampok hak Allah tuh. Kita sebenarnya merampas hak Allah. Mana hak Allah yang kita rampas, yang kita rampok? Ya. Allah wujud, lalu kita merasa pula diri kita wujud. Allah sama basar, kita merasa pula diri kita ini sama basar. Allah kalam, Allah ilmu, Allah qudrat, iradat dan hayat. Kita merasa pula lah diri kita ini yang kalam, yang ilmu, yang qudrat, iradat dan hayat itu. Itu yang merampok hak Allah itu. Makanya supaya kita ini tidak dikatakan Allah merampok, serahkan kembali hak Allah itu. Kapan Bapak Ibu akan menyerahkan hak Allah itu kembali? Pada saat kita sudah sadar, pada saat kita sudah mengerti bahwa diri kita ini sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan diri kita ini sejak mula jadinya tidak pernah ada? Khalifah. Diri Khalifah, diri Ustadz, diri kita semua sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan itu sejak mula jadinya tidak pernah ada? Itu dia. Setelah Allah itu wujud, setelah Allah itu zahir,
Setelah Allah itu nyata, ketika Allah itu telah wujud, Allah itu telah nyata, maka ketika itu pula lah diri kita tidak pernah ada sejak mula adanya itu. Kenapa? Karena diri kita ini wujud, diwujudkan. Diri kita ini ada, diadakan. Sebelum diri kita wujud, sebelum diri kita diadakan, yang wujud dan yang ada itu siapa? Yang ada itu hanya Allah. Allah itulah yang wujud mutlak. Allah itulah yang wujud hakiki. Kalau Allah itu wujud yang mutlak, Allah itu wujud hakiki, maka diri kita ini tajallinya, penampakan diri yang mutlak itu. Diri kita ini perwujudan diri yang mutlak itu. Diri ini nyatanya diri yang mutlak itu sebenarnya. Makanya apa yang mau diserahkan kepada Allah? Tidak ada yang mau diserahkan kepada Allah sejak mula jadinya dirimu nggak pernah ada, kata Tuhan. Cuma karena kamu saja yang merasa, kata Allah. Kita saja yang merasa, kita yang punya. Ketika kita sadar, baru kita kembalikan kepada Allah. Di situ Allah senyum aja tuh. Kenapa? Allah tahu dirimu sejak mula jadi nggak pernah ada. Kan diri aku cuma yang ada. Kalau diri Allah cuma yang ada, apa yang mau dikembalikan kepada Allah? Karena diri kita ini haknya Allah. Kapan kita punya hak lalu kita berikan hak kita kepada Allah? Nggak pernah ada. Itu maksudnya tuh. La haula wala quwata. Diri ini tidak punya hak. Yang punya hak itu illa billah. Allah tuh cuma yang punya hak karena Dia yang ada semata-mata. Nah, ketika itu Bapak Ibu, setelah kita sadari, kita pahami, sudah kita mengerti akan diri kita sebenar-benarnya, diri kita ini sejak mula jadinya tidak pernah ada. Lalu sadar kita itu. Pada saat itu kita telah kembali kepada Allah itu. Jadi jangan tunggu dikapani. Tahu maksudnya? Jangan tunggu disolati. Sebelum dikapani, sebelum disolati, selagi hidup nih, pulangkan itu. Itu maksudnya kembali itu. Jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjebak kita dengan bahasa sesungguhnya asal kita Allah, kembali kepada Allah. Lihat. Kalau kita memahami makna terjemah, ini diri kita asalnya dari Allah, kan gitu. Ketika mati, diri ini berjalan dia menemui Allah. Apa seperti itu? Ya tidak, Bapak Ibu. Ini yang Ustadz maksud tadi. Daniel tinggalnya di Marpoyan, pergi malam nih ke majelis, nanti pulang lagi ke sana. Benar contoh itu secara logika, tapi secara makna tidak tepat. Makna contoh kembali kepada Allah itu seperti tadi. Kalau contoh itu Daniel di Marpoyan lalu kembali ke Marpoyan, dibawakan makna contoh yang sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti Allah itu berjarak. Ya. Allah itu bertempat. Padahal dia cuma yang ada. Segala tempat itu kenyataan dirinya. Tidak ada. Yang lain hanya dirinya cuma. Maka makna kembali itu bukan seperti itu. Makna kembali itu, kalau disimpulkan kaji kita sementara malam ini, makna kembali itu sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada. Ketika itu udah kembalilah kepada Allah itu. Allah cuma yang ada. Itu makna kembali. Itulah makna syahadat tuh. Jadi syahadat itu bukan hanya dalam bentuk lafaz. Kalau bentuk lafaz itu ucapan namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu syahadat lafaz, itu syahadat ucapan. Apakah kalimat syahadat itu yang syahadat? Tidak, Bapak Ibu, itu ucapan. Yang syahadat sebenarnya syahadat itu sudah menyaksikan Allah sempurna-sempurna,
nyata pada diri insan ini. Ini yang makna syahadat. Kalau kita sudah menyaksikan Allah secara sempurna pada diri insan, mati kita secara syariatnya, itu yang disebut namanya mati syahid. Mati sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Diri sendiri ini tiada lain adalah dirinya sendiri. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.